Pemirsa Metro TV Lampung, Syariah Corner kembali dan masih bersama dengan Ibu Erike Anggraini, dan kita masih membahas tentang perkembangan ekonomi syariah secara global dan juga Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas secara global, kita akan membahas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, sebenarnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sendiri saat ini seperti apa, Bu Erike? Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia itu menurut saya sudah cukup baik, Mbak Nana. Bahkan walaupun dengan kondisi tahun 2019-2020 ekonomi global itu mengalami perlambatan, industri halal di Indonesia itu bahkan bisa membukukan pertumbuhan 5,72%. Itu bahkan kalau menurut laporan dari ekonomi dan keuangan syariah dari OJK itu menunjukkan lebih besar atau lebih tinggi daripada PDB nasional kita gitu. Itu yang menjadi poin penting. Kemudian dari subsektor-subsektor yang ada di ekonomi syariah, mulai dari fashion itu masih bertahan Mbak Nana dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk ekonomi keuangan syariah sendiri itu cukup meningkat, walaupun belum bisa mengcover semua kebutuhan sektor industri keuangan, tapi sudah cukup meningkat. Begitu juga dengan sektor dari sosial ekonomi syariah, dengan bisa diserapnya dana JIS yang semakin meningkat ya tahunnya, itu sudah cukup baik menurut saya. Hanya mungkin untuk sektor pariwisata yang ramah muslim, mungkin karena posisi pandemi seperti ini, itu masih coba bertahan saja dulu. Itu kondisi terkini, Mbak Nana. Tapi paling tidak bertahan saja sudah baik. Nah, gitu betul ya. itu dia, Mbak Hanya Nana. pariwisata. Dan untuk sektor yang lainnya berarti meningkat? Meningkat dan cukup baik, Mbak Nana. Oke. Ini meningkat di saat pandemi, ataukah ini meningkat jika dibandingkan kondisi yang lainnya di ketika pandemi? Oke, mulai dari 2018 maknanya sebelum pandemi, kemudian pada saat pandemi ini masih mereka cukup meningkat dan bertahan. Beberapa sektor tuh bertahan. Mode fashion itu malah meningkat, Mbak Nana, gitu. Yang hanya bertahan, coba untuk bertahan di kondisi pandemi hanya PRM aja, pariwisata ramah muslim saja. Di luar itu cukup baik, Mbak Nana. Oke, jadi sebenarnya positif lah, Ya, seperti betul, itu ya. itu dia. Oke, lalu apa potensi terbesar dari Indonesia sebenarnya, Mbak Erike, untuk memimpin perekonomian syariah saat ini? Kalau Indonesia ingin memimpin ekonomi syariah saat ini, gitu, maka kita sesungguhnya memiliki beberapa potensi. Potensi yang pertama yaitu potensi dari sumber daya manusia kita sendiri. Dengan kita merupakan populasi terbesar di dunia, plus kita memiliki bonus demografi, itu kan sumber daya manusia itu merupakan resource yang kalau misalnya dikelola itu menjadi sumber daya yang bisa menggerakkan seluruh ekonomi syariah. Itu potensi yang pertama. Potensi yang kedua yaitu dari kita memiliki 3 subsektor ekonomi syariah di dunia yang sudah unggul, Mbak Nana. Mode fashion itu kita nomor 3 di dunia. Kemudian dari sisi pariwisata ramah muslim kita nomor 4 di dunia. Keuangan syariah itu kita nomor 5 di dunia gitu. Nah, itu subsektor unggulan itu bisa kita dorong lagi supaya kita bisa lebih maju lagi. Yang terakhir, Mbak Nana, potensi yang cukup penting itu adalah implementasi dari ekonomi syariah itu yang sudah menyatu dengan local wisdom. Itu dia. Jadi ekonomi syariah itu implementasi di lapangannya itu sudah sesuai dengan adat budaya masyarakat. So bukan lagi menjadi barang baru sesungguhnya. Sudah banyak dipraktekkan, hanya saja ke belakang ini mungkin dengan istilah-istilah yang mungkin baru gitu. Tapi kalau implementasi di lapangan sudah biasa gitu. Sistem bagi hasil, kalau di sawah itu ada maro. Nah, itu sudah banyak dipakai sesungguhnya gitu. Sebenarnya sudah dipakai gitu. Iya, benar. Cuma mungkin masyarakat pemahamannya bukan ke arah perekonomian syariah, padahal itu sudah syariah. Iya, sudah sesuai dengan standar syariah itu. Nah, itu yang ternyata itu perlu diberikan literasi mendalam lagi ke masyarakat. Ini loh yang sudah dirimu lakukan itu sesungguhnya sudah sesuai dengan ekonomi syariah gitu. Hanya mungkin beberapa hal terkait dengan sistem itu menggunakan istilah-istilah baru gitu. Yang itu mungkin butuh literasi lebih mendalam lagi kepada masyarakat. Saya rasa begitu, Mbak Nana. Jadi memang potensinya sangat besar untuk memimpin perekonomian syariah gitu ya Indonesia ini. Nah, lalu sebenarnya hal apa yang paling utama yang harus dilakukan jika memang kita bisa memimpin? Kalau untuk apa yang harus kita lakukan, pertama kali yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengembangkan sinergitas antara stakeholder, Mbak Nana, supaya penempatan itu bersifat tidak hanya top down tapi juga bottom up gitu. Kita mendukung pemerintah itu untuk mengembangkan ekonomi syariah ini menjadi sektor unggulan. Gitu.
Kemudian tentu saja Mbak Nana, ketika kita mengembangkan sinergitas itu tidak bakal lepas dari adanya pemertaan, strategi-strategi dari pemerintah dan seluruh stakeholder gitu untuk mengembangkan. Dan mengembangkannya ini tidak hanya mungkin langsung berskala internasional, tapi juga bisa berbasiskan pada sektor-sektor lokal saja. Kearifan lokal seperti apa yang bisa diangkat untuk menjadi ekonomi syariah. Kemudian baru diangkat kembali menjadi skala yang lebih besar dengan skala internasional. Saya rasa seperti itu, Mbak. Oke. Indonesia berada di peringkat atau posisi keempat untuk ekonomi syariah di dunia. Itu seperti apa, Mbak Erika? Dengan peringkat keempat itu sesungguhnya Mbak Nana ada effort atau ada upaya yang sangat besar. Diawali dengan insight atau cara pandang dari pemimpin kita sendiri. Dengan cara pandang pemimpin, visi misi untuk mengembangkan ekonomi syariah itu sesungguhnya sudah mulai tolak ukur untuk kita bisa mengembangkan ekonomi syariah itu sendiri. Dengan visi misi dari pemimpin itu sendiri, apalagi dengan visi misi supaya Indonesia ini menjadi pusat ekonomi syariah di dunia, itu kemudian turunnya itu menjadi master plan, kemudian roadmap, regulasi, strategi gitu. Apalagi didukung dengan infrastruktur yang bisa mendukung ekonomi syariah sendiri. Infrastruktur itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Soft infrastruktur yang meliputi kebijakan, regulasi dan lain sebagainya itu sendiri untuk mendorong dari ekonomi syariah pelaku-pelakunya. Kemudian juga berbentuk hard infrastruktur. Hard infrastruktur itu sendiri berupa misalnya kalau yang kita ada saat ini yaitu adanya sektor-sektor atau industri, kawasan industri halal. Rencananya kita itu memiliki 6 sektor industri kawasan kawasan industri halal. Dan saat ini yang saya tahu itu sudah 2, menjelang 3. Ini satu ada di Serang, kemudian satu lagi itu ada industri modern safe and lock di Surabaya. Di Jawa Timur itu. Nah, kawasan-kawasan industri itu akan menjadi penghubung untuk supply chain dari ekonomi syariah itu sendiri. Ketika sudah terjadi linkage antar semua sistem, itu akan memudahkan kita untuk mengembangkan atau mempush ekonomi syariah supaya kita menjadi nomor 1 di dunia. Nah untuk Indonesia sendiri, kita berada di posisi keempat gitu ya. Nah, apakah dari soft infrastruktur itu sebenarnya sudah secara full dilakukan oleh pemerintah? Oh iya Mbak Nana, itu terbukti Mbak Nana bayangkan di tahun 2018 itu kita masih di peringkat 10 dunia. Di tahun 2019 kita posisi 5. Dan di 2020 itu kita meningkat ke posisi 4. Itu signifikan. 2018 10 meningkat setengahnya itu sudah menurut saya sudah signifikan. Dan itu terbukti dengan pelaksanaan dari master plan ekonomi syariah tahun 2019 sampai 2024 itu master plan-nya, kemudian roadmap yang kemudian implementasikan oleh seluruh stakeholder, mulai dari KNKS, pihak akademisi gitu, kemudian juga pihak-pihak praktisi gitu. Itu menunjukkan signifikansi yang luar biasa dengan peningkatan peringkat Indonesia, ranking Indonesia lah di ekonomi syariah itu. Nah untuk itu kita dari tahun 2018 hingga sekarang di tahun ini kita dari 10, 5, dan 4 saat ini. Sebenarnya apakah pemerintah baru mengeluarkan dengan hal-hal itu sehingga kita meningkat dengan begitu cepat? Mengapa tidak dari dulu atau seperti apa? Sebelumnya itu saya rasa pemerintah itu memiliki blueprint sendiri ya untuk ekonomi syariah ini. Blueprint itu mungkin bagaimana membuat fondasi dulu di dalam negeri kita sendiri. Mulai dari literasi masyarakat, kemudian membidik sektor apa yang menjadi penting dan unggulan yang bisa kita push untuk keluar. Baru kemudian di tahun 2018-an itu kemudian muncullah master plan ekonomi syariah Indonesia, kemudian roadmap-nya untuk menjadi jalan, track-nya itu mau seperti apa. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya sedang menyiapkan pondasi, lalu 2018 ke depan sampai tahun ini dengan soft infrastrukturnya. Jadi sekarang maka kita berada di peringkat keempat. Ya itu dia, alhamdulillah. Mari kita tahan sejenak, kita akan kembali. Pemirsa Miro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.